Teknologi Akuntansi. Di sini saya akan mereview beberapa materi bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Poin pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan di Asia Tenggara. Poin yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut: lambang kebangsaan nasional, lambang identitas, alat persatuan, dan alat perhubungan antar budaya dan daerah. Poin yang ketiga, varian bahasa. 1. Lisan dan tulisan. 2. Resmi dan tak resmi. 3. Dialektal. 4. Kaum terpelajar. 5. Bidang khusus. Dan ke-6. Baku dan tidak baku. Yang terakhir, baku tulis dan baku lisan. Poin yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebutan bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten. Dan yang kelima, ada kutipan. Tanpa mempelajari bahasa Indonesia sendiri pun, orang takkan mengenal bahasanya sendiri. Pramudia Ananta Toer. Materi yang kedua yaitu ejaan yang disempurnakan. Poin yang pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu A. Ejaan Van Omphuizen, B. Ejaan Suwandi, C. Ejaan Melindo, dan D. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Poin yang kedua, komponen-komponen ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf. Poin A, huruf abjad. Poin B, huruf vokal. Poin C, huruf konsonal. Poin D, huruf ditom, ai, au, oi. Dan huruf D, gabungan huruf konsonan. 2. Huruf miring untuk menunjukkan kata atau istilah, untuk pengutipan judul buku, untuk menegaskan kata. 3. Huruf tebal menuliskan judul bab, daftar isi, dan lain-lain. Tidak dipakai untuk menegaskan huruf bagian kata. Poin yang ketiga, penulisan kata. A. Kata dasar. B. Kata turunan. C. Bentuk ulang. D. Gabungan kata. E. Huruf kata. F. Kata depan. G. Ke dan dari. G. Partikel. I. Angka dan bilangan. J. Kata ganti. 4. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Tanda titik pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Tanda titik koma pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Tanda titik dua pada akhir suatu pernyataan. Tanda hubung menyambungkan suku-suku kata yang terpisah. Tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Dan tanda seru mengakhiri pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda petik mengapit petikan langsung. Tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda kurung, tanda garis miring. Materi yang ketiga yaitu kata, istilah, dan diksi. Poin pertama, pengertian kata. Kata yaitu deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai suatu arti. Sumber kata: 1. Bahasa Melayu, 2. Bahasa daerah, 3. Bahasa asing, 4. Bahasa Sanskerta. Poin kedua, pengertian istilah yaitu kata atau gabungan kata yang memiliki khusus sumber istilah. Sumber istilah: 1. Bahasa Indonesia atau Melayu, 2. Bahasa daerah, 3. Bahasa asing. Poin ketiga, pengertian diksi. Diksi yaitu pilihan kata. Relasi makna yaitu hubungan antara makna kata yang satu dengan makna kata yang lainnya, yaitu ada 1 kesinoniman, 2 kehomoniman, 3 kepolisiman, 4 kehiponiman, 5 keantoniman.
Poin keempat, 1. Kesinoniman, yaitu persamaan kata dengan arti sama atau hampir. 2. Kehomoniman, yaitu bentuk istilah yang sama ejaan atau lafalnya. 3. Kepolisemian, yaitu keanekaan makna yang memiliki bentuk atau istilah. 4. Kehiponiman, yaitu bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya. 5. Keantoniman, yaitu keadaan dua kata yang berlawanan. Dan poin yang kelima yaitu makna konotatif dan denotatif. 1. Konotatif adalah makna yang menyimpang dari kata sebenarnya suatu kata. 2. Denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Dan poin yang terakhir yaitu ungkapan idiomatik adalah kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Dan kata kongres dan abstrak adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empir. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan kata. Semoga video ini bermanfaat. Saya Feby Diwani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.